Ya, pada saat ini kita akan belajar tentang usaha ya, bersama saya Julius Lumbanto Binia. Tujuan pembelajaran pada video kita kali ini adalah kalian anak-anak bisa menjelaskan hubungan antara usaha, gaya, dan perpindahan, kemudian dapat menunjukkan penerapan usaha dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat menjelaskan hubungan usaha dengan pesawat sederhana. Nah, ini adalah peta konsep untuk bab 2 yang harus kalian pahami dan pelajari. Bahwa di bab 2 kita akan belajar tentang pesawat sederhana itu seperti apa. Namun sebelum kita membahas pesawat sederhana, kalian akan belajar tentang usaha, pengukit, bidang miring, dan katrol ya. Usaha itu akan ada dua, yaitu tentang gaya dan perpindahan ya. Ini sudah kalian pelajari di bab 1, apa itu gaya, kemudian perpindahan ya, tentang gerak. Nah, setelah kalian mempelajari dan mengerti tentang usaha, kalian akan belajar tentang pengukit, bidang miring, dan katrol. Oke. Kalau kita mendengar kata usaha ya, usaha itu sering dikaitkan dengan suatu perubahan ya. Dikaitkan dengan tindakan untuk membuat suatu perubahan. Misal, agar lulus ujian, maka kamu berusaha dong ya. Dengan apa? Dengan belajar. Ketika kamu sakit, harus berusaha untuk sembuh dengan cara minum obat, makan teratur ya, istirahat yang teratur. Nah, itu dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana usaha dalam fisika? Iya. Pernah lihat delman ya? Delman ini memiliki energi ya untuk menarik ya. Kemudian dia menarik beban ya, sehingga menghasilkan perpindahan ya, dari tadinya diam kemudian ditarik oleh kuda, kemudian menghasilkan perpindahan, perubahan kedudukan atau posisi ya, dia bergerak. Hal ini dikatakan di dalam fisika bahwa kuda tersebut melakukan usaha ya, seperti itu. Dia mengeluarkan gaya atau tarikan atau dorongan sehingga beban menghasilkan perpindahan. Dinamakan bahwa usaha kuda tersebut memiliki melakukan usaha. Nah, sebelum kita membahas tentang usaha, kita akan belajar lagi mengulas tentang bab sebelumnya tentang hukum Newton ya. Karena akan kalian perlukan pengetahuan tentang gaya. Hukum Newton 1 masih ingat bahwa sigma F adalah sama dengan 0. Artinya benda di sini adalah diam ya. Diam, tidak bergerak. A-nya sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton bahwa percepatan itu berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa, atau sigma F sama dengan M kali A, tinggal dikalikan silang. Ini ya, ini berarti bendanya sudah bergerak, ada pergerakan ya. Kemudian hukum yang ketiga adalah gaya aksi dan reaksi. Ketika kita memberikan gaya pada benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang berlawanan. Nah, sekarang tentang ini, hubungan usaha, gaya, dan perpindahan. Gambar yang pertama ada seorang anak ya sedang mendorong tembok, ini tembok. Kemudian yang gambar yang kedua adalah ada supir yang mendorong mobil box dibantu dengan bapak-bapak polisi. Nah,
Dari kedua gambar di sini, yang melakukan usaha adalah yang mana? Iya, yang melakukan usaha adalah gambar yang kedua ya. Ini bapak polisi ini dengan bapak sopirnya mendorong dengan gaya tertentu sehingga mobil box tersebut mengalami perpindahan ya. Ada perpindahan posisi pastinya. Ya, ini adalah bapak ini melakukan usaha karena ada perubahan. Kemudian yang gambar yang pertama, dia tidak melakukan usaha atau yang dinamakan W-nya sama dengan 0 ya. Lambang usaha itu adalah W. Ya. Usahanya 0. Karena apa? Karena tidak ada perpindahan dari tembok tersebut. Ya. Walaupun si anak ini mengeluarkan gaya yang besar, namun tidak terjadi perpindahan oleh temboknya, maka usaha yang dilakukan adalah usaha 0. Paham ya? Yang penting ada hubungan ya antara usaha, gaya, dan perpindahan. Jika ada gaya ya dikeluarkan pada suatu benda dan menghasilkan perpindahan atau perubahan kedudukan, maka hal itu terjadi usaha pada benda tersebut. Ya, benda melakukan usaha atau pada kerja jika gaya yang bekerja pada benda mengakibatkan terjadi perpindahan. Ya, jadi jika sesuatu yang melakukan usaha atau seseorang melakukan usaha, jika gaya yang diberikan pada benda tersebut menyebabkan terjadinya perubahan kedudukan atau perpindahan. Yang kedua, usaha dikatakan 0 jika gaya yang bekerja pada benda tersebut tidak mengakibatkan perpindahan. Jadi kalau nggak ada perpindahan, maka usahanya sama dengan 0. Tidak ada usaha. Nah, usaha didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan perpindahan ya. Berarti W sama dengan gaya itu F, perpindahan itu S. W sama dengan F kali S. Usaha dikali dengan sama dengan gaya dikali dengan perpindahan. Usaha satuannya Joule atau Newton meter. Kemudian gaya itu adalah Newton, perpindahan adalah meter. Kita buat segitiga ya biar enak. Ketika kita mau mencari F, maka kalau mencari gaya sama dengan berarti yang atas dibagi bawah ya. W dibagi dengan S. Begitu pula dengan sebaliknya. Kalau kita mencari S, maka perpindahan, maka W dibagi dengan F. Begitu ya, ini pakai segitiga untuk memudahkan. Ingat, ini adalah W, ya, W kapital. Ya, W sama dengan F kali S. F kali S. Oke. Contohnya, perhatikan di sini. Ada benda ditarik dengan gaya 200 Newton, berpindah sejauh 50 cm. Ya. Ada benda ditarik dengan gaya 200 Newton, berpindah dari posisi awal ke posisi akhir adalah 50 cm. Yang ditanya berapa usahanya. Perhatikan di sini. Diketahui berarti F sama dengan 200 Newton. Ya. S-nya perpindahannya 50 cm. Kita rubah menjadi meter ya, dibagi dengan 100, 0,5 meter. Yang ditanya adalah usahanya berapa. Jawab ya kita kalikan aja. W sama dengan F kali S. F-nya adalah 200, S-nya 0,5 menghasilkan 100 Joule. Paham ya? Yang kedua,
Oh, sudah habis. Demikian pembelajaran kita tentang usaha. Jika ada yang ingin anak-anak tanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Selamat belajar.